Namaku Ojan. Nama lengkapku Hoirul Anwar. Tapi semua orang di kampung memanggilku begitu. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di luar kota Tegal, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupku tak pernah jauh dari sawah, angin semilir, dan suara ayam jantan. Tapi ketenangan desa itu tak pernah cukup untuk menutup rasa sesak karena miskin dan sempitnya masa depan. Sejak pandemi, pekerjaan serabutan makin susah. Pabrik kecil tempatku kerja dulu gulung tikar, dan aku balik ke kampung dengan tangan hampa. Aku sudah coba jualan pulsa, bantuin warung ibu, bahkan jadi ojek online tapi semuanya tak pernah cukup. Apalagi setelah ayahku jatuh sakit. Biaya rumah sakit membuat kami hampir jual sawah satu-satunya. Sampai suatu malam, sambil rebahan di kamar bambu beratapkan seng, aku scroll Facebook dan menemukan iklan lowongan. Kerja ke luar negeri gaji 15 juta bulan. Admin chat customer. Kerja duduk di kantor ber-AC. Semua biaya ditanggung. Mataku langsung membesar. Gaji 15 juta. Gumamku. Jantungku berdegup. Aku klik linknya, dan terbuka grup Facebook bernama Kerja Resmi ke Luar Negeri, Resmi dan Terpercaya. Di dalamnya ada ribuan anggota. Postingan testimoni dengan foto orang-orang Indonesia tersenyum di kantor-kantor modern di luar negeri. Ada yang di Bangkok, ada yang di Kuala Lumpur. Lalu, aku dihubungi oleh seorang pria lewat WhatsApp. Namanya Bang Robi. Logatnya mirip orang Medan. Ia mengaku sebagai agen legal, yang sudah memberangkatkan ratusan orang. Gampang, Jan. Gaji $1.000. Makan, tempat tinggal, tiket pesawat semua kami yang tanggung. Kamu cukup siapin paspor aja. Aku tanya, kerjanya di mana, Bang? Di Bangkok, Thailand. Aman. Kantor customer service online. Bahasa Indonesia. Kok? Udah banyak anak-anak dari kampungmu juga yang kerja di sana. Aku langsung tergoda. Tak ada biaya? Gaji besar? Thailand? Bahkan aku sudah membayangkan bisa kirim uang rutin ke rumah. Ku bilang ke ibu, dan meskipun raut wajahnya cemas, ia tak bisa menolak harapanku yang membuncah. 2 minggu kemudian, aku sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ditemani 3 orang lain dari grup yang sama. Ada Dika dari Cilacap, Rio dari Palembang, dan seorang perempuan bernama Me dari Sidoarjo. Kami dijemput oleh seseorang bertopi yang tak banyak bicara, dan diberi tiket ke Bangkok dengan visa turis. Semuanya lancar, tak ada yang mencurigakan. Waktu itu, sesampainya di Bandara Suvarnabhumi, kami dijemput oleh mobil van warna abu-abu. Kupikir kami akan langsung ke kantor atau tempat tinggal. Tapi van itu terus melaju, menembus malam dan jalan-jalan sepi. Tak ada gedung tinggi, tak ada kantor seperti di foto. Setelah 4 jam perjalanan, kami berhenti di sebuah rumah kosong di wilayah pedalaman. Salah satu pria berbadan besar turun dan bicara dengan bahasa Thailand kepada seorang yang menunggu. Kami disuruh turun, dan ponsel kami dikumpulkan. Sementara, untuk keamanan, katanya dengan senyum yang tidak menenangkan. Kami diam, takut. Tapi mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma transit. Tapi malam itu kami tidur beralaskan tikar. Dan keesokan paginya, kami dibangunkan pukul 5 pagi. Ada mobil pick-up dengan terpal menunggu di luar. Kami disuruh naik, bersama 2 orang asing lain. Salah satunya bilang dengan suara lirih, "Ini bukan Thailand, bro. Kita akan dibawa ke Myawaddi, Myanmar." Hatiku mencelos. Myanmar? Aku menatap wajah Dika yang sudah mulai pucat. Rio mencoba bertanya, tapi dihardik dengan bahasa yang tak kami mengerti. Me mulai menangis pelan. Saat mobil melaju melintasi jalan berbatu dan tanah merah, perasaan buruk mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tahu, ada yang salah. Sangat salah. Dan itu baru awal dari mimpi burukku. Mobil pick-up itu tak berhenti melaju sepanjang pagi. Jalanan makin jelek, penuh lubang dan debu. Sesekali kami berhenti untuk mengisi bensin di warung-warung kecil yang bahkan tak punya papan nama. Setiap kali berhenti, sopir dan 2 pria bersenjata ringan yang duduk di depan memperingatkan kami untuk tidak bicara dengan siapapun.
Aku duduk di pojok belakang bersama Dika, Mei, dan Rio. Wajah kami sama, lelah, takut, dan bingung. Mei terus menggenggam tas kecil berisi pakaian dan dompet, seperti pegangan terakhir dari kenyataan. Rio mulai mencatat nomor plat mobil dan mencoba menghafal arah jalan usaha sia-sia. Pikirku, karena semuanya asing dan tidak masuk akal. Ini bukan Bangkok. Jan, kita dibohongin, kata Dika lirih. Aku mengangguk pelan. Kayaknya kita dibawa ke perbatasan. Tapi kenapa Myanmar? Seorang pria di sebelah kami, yang kemudian kami tahu bernama Fatah, orang Malaysia, membisikkan sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Aku pernah dengar ini. Mereka bawa kita ke camp scam. Kalian akan dipaksa kerja buat nipu orang, terutama dari negara kalian sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kerja nipu? Maksudnya gimana? Call center palsu, chat bohong, kirim link investasi palsu. Aku udah dengar cerita ini dari temanku. Kalau kamu coba kabur, mereka tembak mati. Mendengar itu, Mei langsung menangis. Rio mulai memaki dalam hati. Aku sendiri hanya bisa diam. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Mimpi kerja di luar negeri dengan gaji besar runtuh dalam hitungan jam. Aku merasa seperti boneka yang diseret masuk ke dalam dunia gelap yang tak ku mengerti. Setelah lebih dari 10 jam perjalanan, akhirnya mobil berhenti di sebuah pos militer kecil. Tak ada papan nama. Tapi terlihat jelas ini bukan lagi wilayah Thailand. Kami telah memasuki perbatasan Myawaddy, Myanmar. Salah satu wilayah paling rawan dan tak tersentuh hukum resmi. Seorang pria berseragam datang dan membuka bak belakang. Ia berbicara cepat dalam bahasa lokal sambil menunjuk satu persatu dari kami. Lalu, satu demi satu kami diseret ke dalam gedung kecil untuk difoto dan sidik jari. Tak ada proses imigrasi resmi. Kami dibawa seperti barang selundupan. Aku mulai benar-benar panik. Ingin kabur? Mustil. Di luar hanya hutan, dan kami dijaga orang-orang bersenjata. Tak ada sinyal ponsel, tak ada internet. Dunia luar seperti hilang. Aku bahkan tak tahu apakah aku masih di planet yang sama. Beberapa jam kemudian, kami dijemput oleh sebuah mobil SUV hitam. Lalu dibawa masuk lebih dalam ke pedalaman. Jalanan tanah berubah jadi jalanan batu besar. Di kejauhan mulai tampak pagar kawat tinggi dan menara kecil seperti penjara. Ketika kami tiba di gerbang besar itu, ada tulisan dalam bahasa Mandarin dan Burman yang tak bisa kami baca. Tapi dari balik pagar, aku bisa melihat puluhan orang berkeliaran. Beberapa memakai kaos oblong dan sandal, sebagian lainnya mengenakan seragam. Pintu gerbang terbuka. Kami digiring masuk. Disinilah tempat itu. Kompleks camp scam di tengah hutan Myanmar. Gedung 2 lantai berwarna abu-abu, dijaga ketat pria-pria bertubuh kekar dan bersenjata. Di dalamnya, ratusan anak muda seperti kami tampak duduk di depan komputer, mengetik cepat tanpa suara. Seorang pria keturunan Tionghoa menyambut kami. Ia tampak seperti atasan. Namanya Bos Hang. Selamat datang, katanya dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Kalian semua sudah tanda tangan kontrak. Kalian kerja di sini. Tidak boleh kabur. Kalau kabur, kami jual ke camp lain. Lebih parah, kalian beruntung dapat saya. Aku menggigil. Apa maksudnya? Jual ke camp lain? Sejak kapan manusia bisa dijual seperti barang? Kerja kalian gampang. Chat sama orang. Tipu mereka untuk investasi. Nanti ada pelatihan. Gaji. Bisa kalian dapat. Kalau target terpenuhi. Kalau tidak, kalian bayar denda. Denda? Kami semua masih tercengang. Tak sempat berpikir panjang. Ponsel kami tak dikembalikan. Kami dikunci di asrama sempit dan diberi seragam. Hari berikutnya, kami mulai pelatihan, bukan untuk kerja legal, tapi belajar menipu lewat media sosial dan aplikasi kencan. Aku duduk di depan komputer, memegang identitas palsu bernama Sarah dari Jakarta. Tugasku, membangun hubungan dengan pria Indonesia dan menggiring mereka untuk mengirim uang ke skema investasi fiktif.
Kalau gagal, hukuman. Hidupku berubah dalam sehari. Dari anak kampung yang bermimpi kerja di luar negeri, kini aku terjebak di negeri orang, dipaksa menipu bangsaku sendiri. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Hari itu, aku resmi masuk ke dunia yang tak pernah kubayangkan. Dunia yang penuh tipu daya, ancaman, dan perbudakan modern. Dari luar, tempat ini tampak seperti gedung kantor biasa, cat abu-abu, pagar besi tinggi, dan kamera pengawas di setiap sudut. Tapi begitu kau masuk, kau akan tahu, ini bukan tempat kerja. Ini adalah penjara yang dibungkus teknologi. Kompleks ini memiliki 3 gedung utama. Gedung pertama untuk operasi scam, tempat ratusan komputer menyala tanpa henti. Gedung kedua adalah asrama, di mana para pekerja dikurung seperti ayam dalam kandang. Gedung ketiga, kami menyebutnya rumah hantu, tempat orang-orang yang dihukum karena gagal atau mencoba kabur. Aku, Dika, Mei, dan Rio ditempatkan di unit Indonesia Market. Disinilah orang-orang seperti kami dilatih dan dipaksa menipu warga Indonesia. Kepala unit kami bernama Bos Wen, pria kurus dengan mata tajam yang selalu membawa tongkat kayu. Sekali lihat, kau tahu dia bukan tipe yang suka bicara, dia suka menghukum. Hari pertama, kami diberi pelatihan. Tapi bukan pelatihan kerja seperti yang kubayangkan. Ini adalah kelas penipuan. Kami diajari cara membuat akun palsu di aplikasi kencan. Bagaimana berpura-pura jadi cewek cantik, memancing korban dengan rayuan, lalu menggiring mereka investasi di platform palsu. Semua skema ini disiapkan rapi, bahkan dengan situs palsu yang terlihat profesional. Kamu bukan Ojan di sini, kata salah satu mentor kami. Kamu sekarang Sarah, single mom dari Jakarta, anak 1, kerja di bank. Aku hanya bisa menatap layar. Tanganku gemetar. Mengetik pesan ke pria bernama Ardi, korban pertama dalam hidupku. Hai, boleh kenalan? Aku ingin muntah. Tapi satu tatapan dari Bos Wen membuatku kembali mengetik. Kalau kamu gagal capai target, kamu akan dikurung. Kalau kamu coba kabur, kamu akan dijual ke unit Kamboja. Mereka lebih kejam dari sini, ucapnya dingin. Di malam hari, suasana camp berubah menjadi lebih sunyi dan menakutkan. Di lantai atas, terdengar teriakan kadang-kadang. Kami tak boleh naik ke sana. Di dapur, makanan hanya seadanya. Nasi kering dan sup encer. Tak ada jam kerja pasti. Kami dipaksa kerja minimal 14 jam per hari. Sisanya tidur, makan, dan kadang dimarahi atau diinterogasi. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Tak tahu lagi hari apa. Tak ada kalender. Tak ada sinyal. Dunia luar terasa seperti mimpi. Dan mimpi buruk ini jadi kenyataan. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku bertemu seseorang yang membuatku masih bisa bertahan. Namanya Vira. Seorang perempuan dari Medan. Mungkin usianya 25-an. Rambut pendek. Wajahnya keras. Tapi sorot matanya penuh luka. Dia sudah 3 bulan di sini, dan katanya, dia hampir dijual ke camp lain karena sering melawan. Jangan percaya siapapun di sini, Jan, termasuk sesama tahanan. Banyak yang jadi mata-mata buat dapat makan lebih banyak atau dibebaskan lebih awal. Bisiknya di dapur. Aku mengangguk, tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang hilang, harapan. Dan aku tahu, kalau aku tidak menemukan cara keluar dari tempat ini, aku akan jadi seperti dia. Malam itu, aku terbaring di ranjang besi, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Di kejauhan, ku dengar teriakan seseorang. Lalu suara pukulan. Lalu sunyi. Aku pejamkan mata. Tapi tidur tak datang. Yang datang hanya rasa takut. Dan kenyataan bahwa aku telah masuk ke neraka di tengah hutan Myanmar. Hari keempat di camp itu, aku duduk di depan komputer tua, headset terpasang, dan layar penuh aplikasi kencan palsu. Namaku bukan Ojan di dunia ini. Hari itu aku jadi Sarah, besok bisa jadi Rika, lusa mungkin Amanda. Semua nama cantik, semua wajah dari foto-foto curian di media sosial. Aku hanya alat.
Alat untuk menipu. Targetku jelas. Pria-pria Indonesia kesepian, buta cinta, dan mudah dimanipulasi. Setiap pagi, Bos Wen membacakan target harian kami. Minimal 3 orang harus berhasil diyakinkan mendaftar di situs investasi palsu yang telah disiapkan. Situs itu tampilannya meyakinkan. Ada logo, grafik naik turun, dan fitur withdraw palsu yang hanya berfungsi di awal. Tugas kami adalah menggiring korban agar menyetor uang terus-menerus. Awalnya, aku tidak bisa melakukannya. Aku ingat betul, ada pria bernama Pak Surya, 49 tahun, duda dari Yogyakarta. Ia bekerja sebagai satpam sekolah. Ia baik. Dalam chat, ia sering mengirim pesan singkat. Semangat kerja ya, sayang. Jangan lupa makan. Kalau kamu capek, kamu bisa cerita sama aku. Tiap membaca pesannya, dadaku sesak. Aku tahu ini hanya bagian dari permainan. Tapi ia tidak tahu. Ia percaya aku benar-benar perempuan baik yang ingin membangun masa depan bersama. Lalu Bos Wen datang di belakangku. Kamu belum arahkan dia ke link. Dia belum siap, Bos. Jawabku pelan. Tanpa banyak kata, tanganku ditarik kasar. Aku dibawa ke lorong sempit, dan disuruh berdiri menghadap dinding. Dari belakang, seseorang memukul punggungku dengan tongkat kayu. Kali, 2 kali, 3 kali. Aku menggigit bibir, menahan teriak. Lalu suara dingin itu berkata, kalau kamu tak bisa menipu, kamu tak berharga. Kami akan jual kamu. Hargamu murah, tapi mungkin cukup buat beli kopi. Aku terjatuh. Punggungku panas. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi besoknya, aku kembali ke meja. Dan akhirnya, aku kirimkan link ke Pak Surya. Sayang, ini tempat aku investasi. Supaya kita bisa nikah cepat. Coba deh, setor 1 juta dulu. Nanti aku bantu. Ia percaya. Ia transfer. Beberapa hari kemudian, 1 juta berubah jadi 5 juta. Ia terus setor. Dan aku cuma bisa menatap layar, melihat deretan angka yang menunjukkan keberhasilan tugas. Setiap sukses, artinya duka untuk seseorang di luar sana. Tapi kalau aku gagal, tubuhku jadi taruhan. Dilempar ke camp lain, atau lebih buruk, tak pernah terlihat lagi. Dika pun mulai berubah. Dulu dia yang paling keras menolak sistem ini. Kini ia jadi yang paling rajin. Ia bilang padaku, gue gak punya pilihan. Jan, kalau kita gak kerjain, kita yang mati. Kalau mereka tertipu, ya anggap aja itu karma. Dunia ini udah gila. Rio bahkan mulai bangga ketika dapat bonus rokok dan makanan kaleng dari Bos Wen setelah berhasil tipu 8 orang dalam sehari. Sementara itu, ia nyaris kehilangan akal. Beberapa malam aku mendengar ia menangis sambil menyebut nama ibunya. Suatu malam, ia mencoba melukai dirinya sendiri dengan pecahan kaca kecil. Tapi penjaga menemukannya. Dan sejak itu, ia dipindahkan. Tak pernah kembali ke kamar kami. Kami tak tahu ia dibawa kemana. Aku mulai bertanya-tanya, apakah lebih baik mati daripada terus hidup dengan menipu bangsaku sendiri? Lalu, satu malam, setelah jam kerja selesai, Vira menemuiku di gudang kecil dekat dapur. Ia membawa secari kertas berisi sketsa kasar. Ini rute keluar belakang. Tapi cuma bisa dilakukan kalau penjaga lagi mabuk. Biasanya malam minggu mereka minum sampai pagi. Kamu yakin ini bisa? Tanyaku. Ia mengangguk. Sudah ada 2 orang yang berhasil kabur pakai jalur ini. Tapi banyak juga yang gagal. Kalau gagal, kamu akan dipukuli sampai cacat. Atau dijual ke kamp Tiongkok. Aku menatap kertas itu. Ini bisa jadi satu-satunya jalan keluar. Tapi apakah aku siap mempertaruhkan nyawa? Vira menyelipkan kertas itu ke dalam sepatu botku. Pikirkan baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Di sini, setiap hari kamu hidup, artinya kamu bantu mereka menipu lebih banyak orang. Malam itu, aku kembali ke ranjang dengan kepala penuh konflik. Di satu sisi, aku ingin hidup. Di sisi lain, aku tahu, setiap chat yang kukirim,
Ada hati yang kutikam, ada tabungan orang tua yang kucuri, ada keluarga yang kupecah. Aku bukan hanya korban. Aku mulai menjadi pelaku. Dan itu lebih menyakitkan dari pukulan manapun. 3 hari setelah Vira menyelipkan peta pelarian ke dalam sepatu botku, aku belum melakukan apa-apa. Setiap malam aku menatap kertas itu dalam diam, menghafal setiap garis, setiap titik, dan arah panah yang ditulis dengan tinta biru pudar. Tapi di luar pikiranku, suara Bos Wen terus menggema. Kalau kamu gagal, kamu akan dijual. Dijual seperti binatang. Dika mulai curiga. Lu kenapa, Jan? Muka lu kayak mayat hidup. Katanya saat kami antre makan. Aku hanya menggeleng. Tak mungkin aku ajak dia ikut kabur. Dika sudah terlalu tenggelam dalam sistem. Ia mulai menikmati status barunya sebagai top recruiter dan bahkan diberi akses ke ruangan komputer premium. Tapi malam itu, Vira mendekatiku lagi. Ia mencolekku di belakang dapur. Besok malam, mereka akan pesta minum. 3 penjaga depan mabuk, yang jaga lorong belakang biasanya ketiduran. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup lebih cepat. Kita cuma berdua. Untuk sekarang, ya. Jawabnya cepat. Terlalu berbahaya kalau orang lain tahu. Kalau kita gagal, kita bisa mati. Tapi kalau berhasil, kita bisa kasih tahu dunia tentang tempat ini. Vira tidak hanya ingin kabur. Ia ingin mengungkap camp neraka ini ke publik. Aku punya nomor media di Malaysia. Temanku kerja di LSM. Kita bisa cerita semuanya kalau keluar. Katanya, aku tidak tahu apakah ini gila atau harapan terakhir yang kupunya. Tapi satu hal pasti, jika aku terus tinggal di sini, aku akan kehilangan seluruh kemanusiaanku. Jadi, aku mengangguk. Besok malam, kita keluar. Hari itu, waktu terasa berjalan lambat. Pukul 10 pagi, aku duduk di meja, berpura-pura bekerja. Target harianku hanya 1 korban. Kubuat percakapan asal-asalan, sekadar menggugurkan kewajiban. Di belakangku, Bos Wen mondar-mandir. Tapi tampaknya ia juga terlalu sibuk menyiapkan pesta minumnya. Di sore hari, suasana berubah. Musik keras terdengar dari ruang staf. Para penjaga tertawa dan saling lempar botol bir lokal. Seperti yang Vira katakan, pesta dimulai. Jam 11 malam, lampu ruangan komputer dimatikan. Semua pekerja dikurung di kamar masing-masing. Tapi Vira dan aku sudah siap. Kami menyelipkan pakaian gelap dan senter kecil buatan sendiri ke balik baju. Pukul 1 dini hari, kami bergerak. Vira membuka jendela kecil di belakang kamar asrama perempuan. Ia sudah melonggarkan sekrupnya sejak seminggu lalu. Pelan-pelan, kami merangkak keluar dan menyusuri lorong sempit yang memisahkan gedung dari pagar. Kami harus menunduk, merayap seperti ular di antara tumpukan sampah dan bekas kardus makanan. Di kejauhan, suara tertawa masih terdengar. Penjaga mabuk. Kami sampai di titik pertama, tembok pendek dekat dapur. Hanya dijaga oleh 1 CCTV. Vira menutupi lensanya dengan semprotan cat dari dapur, lalu memanjat menggunakan tong air kosong. Hatiku hampir copot saat aku terpeleset. Tapi Vira menangkap tanganku tepat waktu. Fokus, Jan. Kita udah setengah jalan. Kami melompat ke sisi luar dapur dan menuju barisan pohon karet tua. Pagar belakang sudah rusak sebagian. Vira sudah melihat celahnya sejak lama. Kami menyusup keluar, menembus semak belukar dan rumput ilalang tinggi. Setelah 15 menit berlari tanpa arah pasti, kami berhenti di gundukan tanah. Nafas kami tersengal. Bajuku penuh lumpur dan darah dari lecet di kaki. Kita berhasil keluar dari pagar, bisik Vira. Tapi kita belum bebas, jawabku. Karena setelah itu, kita masuk ke hutan. Benar. Hutan lebat dan gelap yang mengelilingi kompleks camp. Tak ada sinyal, tak ada jalan setapak. Vira bilang, kalau kita terus ke arah utara, kita bisa mencapai desa perbatasan yang katanya masih punya koneksi ke jaringan lokal. Tapi jalur itu bukan tanpa bahaya. Ada tambang tak aktif, ladang ranjau tua, dan yang paling menakutkan, anjing pelacak.
Kami terus berjalan tanpa suara, hanya ditemani suara jangkrik dan langkah kami sendiri. Lalu, kami dengar suara lain. Suara ranting patah. Suara kaki berlari. Lalu suara seseorang berteriak dalam bahasa Mandarin. Kami menemukan mereka. Aku dan Vira saling pandang. Wajahnya pucat. Tak ada waktu untuk bicara. Kami langsung berlari. Di belakang, cahaya senter dan suara anjing mulai mendekat. Nafasku makin sesak. Kaki rasanya mau copot. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak akan kembali ke neraka itu. Tidak malam ini. Tidak selamanya. Langkahku tak berhenti. Walau napasku nyaris habis. Tanah di bawah kakiku berlumpur. Penuh akar dan batu tajam. Vira berlari di depanku. Cepat dan gesit. Seakan hidupnya memang sudah lama ditentukan untuk melawan maut. Di belakang kami, suara anjing menggonggong makin jelas. Diiringi teriakan dalam bahasa Mandarin dan tembakan peringatan. Terus ke utara, teriak Vira, menunjuk bayangan hitam di balik pepohonan. Aku hanya bisa mengikuti. Dalam gelap, arah tak punya arti. Yang penting satu, jangan berhenti, jangan tertangkap. Kami sempat menyusuri aliran sungai kecil untuk menghilangkan jejak. Vira pernah baca dari tahanan lama bahwa anjing pelacak sulit membedakan bau dalam aliran air. Tapi mereka tetap mengejar. Cahaya senter memantul di antara dahan. Makin dekat. Suara langkah berat dan ranting patah terus menggema. Mereka cepat banget. Jan. Kalau ketangkep, kita habis. Setelah hampir 1 jam berlari, tubuhku nyaris roboh. Perutku mual. Kakiku berdarah karena terkena duri hutan. Tapi Vira tetap menarik tanganku, menyeretku melewati ilalang setinggi dada, hingga akhirnya kami menemukan sesuatu. Gubuk kayu reot, tersembunyi di balik semak. Tampak tak dipakai lagi. Atapnya berlubang, dindingnya lapuk. Tapi bagi kami, itu surga sementara. Kami masuk merangkak dan segera diam. Nafasku tahan. Di luar, suara anjing mendekat, lalu menjauh, lalu diam. Kami menunggu dalam sunyi. 5 menit, 10 menit, 30 menit. Tak ada suara. Mereka kehilangan jejak, bisik Vira akhirnya. Tapi suaranya getir. Ia tahu ini belum selesai. Aku merebahkan punggung ke dinding kayu. Dingin. Nyeri terasa di setiap persendianku. Bajuku basah oleh keringat dan darah. Vira duduk tak jauh dariku, membalut lukanya dengan kain robek dari bajunya sendiri. Di bawah cahaya senter kecil, aku bisa melihat tatapan matanya. Lelah, tapi tetap penuh bara. Dulu, aku ditipu pacarku sendiri, katanya pelan. Dia bilang kerja di Thailand, ternyata dibawa ke sini. Aku nyaris dijual 2 kali. Tapi aku bertahan, karena aku tahu, suatu hari aku bisa keluar. Dan malam ini, kita hampir berhasil. Aku hanya bisa mengangguk, tak sanggup bicara. Tapi hatiku mulai terbakar. Bukan karena ketakutan, tapi karena tekad. Kami tak boleh berhenti di sini. Setelah istirahat 1 jam, kami lanjutkan perjalanan. Gubuk itu terlalu berisiko untuk dijadikan tempat sembunyi semalaman. Vira bilang, jika kami bisa mencapai bukit di arah timur, kami akan melihat lampu-lampu dari desa perbatasan. Di sana, kemungkinan ada sinyal, atau orang yang bisa bantu. Tapi hutan tak berhenti menyiksa kami. Serangga menggigit, dahan mencakar kulit, dan sekali waktu, kami harus menyeberangi rawa dangkal yang membuat kakiku makin berat. Vira sempat terpeleset dan nyaris tenggelam, tapi kutarik tangannya. Giliranku menyelamatkannya. Setelah malam-malam sebelumnya ia yang menyelamatkanku secara mental. Kita bukan budak, bisiknya sambil menggenggam tanganku erat. Kita manusia, dan kita pantas bebas. Akhirnya, menjelang subuh, langit mulai berubah warna. Kami mencapai puncak bukit kecil. Dan dari sana, aku melihatnya. Lampu-lampu, kuning dan kecil, berjajar memanjang. Mungkin dari rumah-rumah kayu, mungkin dari kampung nelayan. Tapi itu peradaban. Itu harapan.
Aku hampir menangis. Namun, sebelum kami bisa turun, dor! Tembakan memecah udara. Pelurunya tidak mengenai kami, tapi cukup dekat untuk membuat kami menjatuhkan diri. Mereka lihat kita, teriak Vira. Lari ke kiri, lewati pohon besar itu. Kami kembali berlari, tapi kali ini berbeda. Di depan sana, bebas. Di belakang, neraka. Kami hanya tinggal selangkah lagi. Tapi saat aku melompati parit sempit, Vira tersandung. Ia jatuh keras, dan aku dengar suara krak dari pergelangan kakinya. Aku gak bisa jalan, Jan. Gue gak akan tinggalin lo. Kalau lo maksa bawa gue, lo juga ketangkep. Pergi, biar gue tahan mereka. Aku menolak. Aku gendong dia. Berat? Ya. Tapi tekadku lebih besar. Langkah demi langkah kulewati dengan tubuh Vira di punggungku. Nafasku putus-putus. Tapi lampu desa makin dekat. Hingga akhirnya, suara motor terdengar dari kejauhan. Dua pria lokal muncul dari semak dengan lampu senter terang. Hei, apa yang terjadi? Aku berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, kami dari Indonesia. Kami diculik. Kami kabur dari camp Scam. Wajah mereka berubah panik. Mereka langsung membantuku menurunkan Vira dan membawa kami ke rumah kayu tak jauh dari sana. Kami, selamat. Untuk sekarang. Sinar matahari pagi menyapu dedaunan lebat ketika aku membuka mata. Vira terbaring di sebelahku. Kakinya dibebat kain dan batang bambu. Sementara wajahnya masih tampak pucat menahan sakit. Aku menoleh, menyadari kami berada di dalam gubuk kayu sederhana. Lebih bersih dan manusiawi dari semua tempat yang pernah kami injak selama di Myanmar. Dua pria yang menolong kami semalam sedang duduk di depan pintu. Mereka tak banyak bicara, hanya menyebut nama mereka. Ko Aung dan Tet Naing, warga desa perbatasan. Mereka bukan petugas resmi, hanya petani karet yang tinggal di ujung hutan. Kami sering dengar suara tembakan dari arah sana, ujar Ko Aung sambil menunjuk arah kami datang. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Itu tempat mafia Tiongkok. Kalau terlalu dekat, bisa hilang selamanya. Aku dan Vira saling pandang. Jadi, desas-desus tentang camp itu memang diketahui sebagian warga. Tapi ketakutan membungkam semua mulut. Vira memohon agar kami diberi akses telepon atau sinyal. Ko Aung mengangguk. Ia tak punya ponsel pintar. Tapi desa sebelah punya menara sinyal kecil yang terkadang bisa menangkap jaringan Thailand. Kita ke sana sore ini. Tapi kalian harus ganti baju dan bersihkan diri. Banyak mata-mata di daerah ini, katanya. Aku baru sadar, kami masih pakai baju camp, lusuh, sobek, dan penuh lumpur serta noda darah. Jika terlihat oleh orang yang salah, kami bisa dikembalikan ke camp atau malah dijual ke tempat lain. Sementara Vira beristirahat, aku membantu Tet Naing mencuci dan mengeringkan pakaian. Kami juga memakai baju petani pinjaman, topi lebar dan baju longgar, agar tidak mencolok. Sore itu, kami dibonceng naik motor tua, menyusuri jalan tanah yang berdebu menuju desa tetangga. Jalannya sempit dan berbatu, dengan jurang di satu sisi dan kebun karet di sisi lainnya. Setibanya di sana, Ko Aung membawa kami ke warung kecil yang juga berfungsi sebagai tempat isi ulang pulsa dan satu-satunya titik internet lemah-lemah di daerah itu. Di pojok warung, ada satu ponsel Android butut, milik keponakan pemilik warung. Vira buru-buru mengetik. Jemarinya gemetar saat ia membuka aplikasi pesan instan terenkripsi. Ia menghubungi teman lamanya, seorang relawan LSM anti perdagangan manusia di Kuala Lumpur. Namanya Aina. Kalau pesan ini terkirim dan dibalas, kita punya harapan, katanya lirih. 5 menit, tak ada balasan. 10 menit, masih sepi. Aku mulai gelisah, tapi Vira terus menatap layar. Lalu, ting! Notifikasi muncul. Aina, Vira, kamu masih hidup. Di mana kamu? Vira menangis. Di tempat itu, di warung pinggiran hutan Myanmar, seorang tahanan buron menangis dalam diam. Kami segera menjelaskan keadaan. Aina syok, tapi langsung sigap.
Ia minta lokasi terakhir kami dan mengatakan akan hubungi jaringan relawan lokal dan mengontak KBRI di Bangkok. Namun, bahaya masih mengintai. Malamnya, kami kembali ke gubuk. Saat kami hampir tidur, Ko Aung datang dengan wajah tegang. Ada orang asing datang ke desa tadi. 3 orang Tiongkok, 1 pria lokal. Mereka tanya-tanya soal kalian. Jantungku langsung naik ke tenggorokan. Mereka cari 2 buronan yang kabur dari kompleks mereka. Mereka bawa uang dan pistol. Vira langsung duduk tegak, meski kakinya nyeri. Kita harus pergi dari sini. Kalau mereka tahu, Ko Aung bisa dibunuh. Tapi kemana? Kami tak tahu rute. Tak tahu harus menunggu atau jalan terus. Aina mengirim pesan. Jangan panik. 2 hari lagi, akan ada orang dari organisasi kami yang menyamar sebagai turis. Mereka akan jemput kalian di tepi sungai. Koordinat ini. Dia mengirim titik GPS. Jaraknya 18 km dari desa, melewati hutan dan sungai kecil. Kami tak punya pilihan. Malam itu, kami bersiap. Ko Aung memberiku pisau tajam kecil, makanan kering, dan peta buatan tangan. Kalian mungkin bisa selamat. Tapi kalian juga harus bawa cerita ini keluar. Dunia harus tahu. Aku mengangguk. Ini bukan cuma soal kami berdua. Ini tentang ratusan, bahkan ribuan orang yang dijebak, diperbudak, dan disiksa. Saat fajar menyingsing, aku menuntun Vira, yang kini memakai tongkat kayu buatan, menyusuri jalan setapak keluar dari desa. Di belakang kami, kamp neraka masih berdiri. Tapi di depan sana, ada harapan. Dan kami akan tempuh semua bahaya untuk mencapainya. Langit masih gelap ketika kami meninggalkan gubuk Ko Aung. Udara dingin menyergap kulit, dan embun membasahi tanah di bawah kaki. Aku menatap Vira, yang kini berjalan terpincang-pincang dengan tongkat kayu. Meski raut wajahnya menyiratkan sakit, tatapan matanya tetap tajam. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Hanya ada 2 pilihan, selamat atau mati. Kami hanya punya waktu 2 hari. Titik penjemputan di tepi sungai berada 18 km dari desa. Jalur penuh tanjakan, rawa, dan ladang ranjau sosial. Preman lokal, mata-mata mafia, dan hutan lebat penuh jebakan alami. Ko Aung membekali kami dengan peta buatan tangan, 2 botol air, dan beberapa roti kering. Sisanya kami percayakan pada keberuntungan dan kehendak Tuhan. Hari pertama, kami menempuh jalur lewat pinggir hutan. Tak berani melewati jalan besar. Setiap suara motor yang terdengar dari kejauhan membuat kami tiarap, menahan napas, dan berdoa. Di tengah perjalanan, kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Mayat laki-laki muda, tergantung di pohon, sudah membusuk. Kalung salibnya masih tergantung di leher. Di bawah tubuhnya, tergeletak tulisan dengan huruf Mandarin dan bercak darah. Peringatan bagi pengkhianat. Bisik Vira, suaranya serak. Mereka biasa bunuh buronan seperti ini untuk menakuti tahanan lain. Kami terdiam cukup lama, tapi tidak untuk menangisi. Kami berjalan lagi. Tak punya kemewahan waktu untuk berduka. Menjelang siang, kami berhenti di bawah pohon besar. Vira memeriksa kakinya, bengkak dan mulai menghitam di beberapa bagian. Luka dalam pergelangan kakinya memburuk. Aku berusaha membalut ulang dengan sobekan baju, menahan rasa frustasi yang membuncah. Kalau kamu nggak sanggup, gue bisa tinggalin lo di sini sebentar dan balik lagi nanti sama orang bantuan, kataku. Tapi Vira menatapku tajam. Jangan pernah tinggalin gue. Mati bareng lebih baik daripada nyerah sendiri. Aku mengangguk. Iya benar. Kami sampai sejauh ini bukan untuk menyerah. Kami lanjut berjalan hingga malam. Perjalanan yang harusnya 10 km terasa seperti 100 km karena kondisi Vira. Tapi kami teruskan, pelan, diam-diam, menghindari suara, dan mengikuti petunjuk peta buatan Ko Aung. Saat malam jatuh, kami temukan gua kecil tersembunyi di balik semak. Di dalamnya gelap, lembab, dan sempit. Tapi aman. Kami tidur bergantian, sambil memegang pisau dan tongkat, berjaga dari binatang buas,
dan manusia yang lebih buas dari binatang. Hari kedua. Hari terakhir. Penjemputan dijadwalkan jam 5 sore. Tapi kami masih 6 kilometer dari lokasi. Langit mendung. Hujan rintik mulai turun. Tanah becek. Kabut mulai turun di beberapa titik, membuat penglihatan kami terbatas. Kami menyeberangi sungai dangkal dengan arus deras. Vira nyaris terseret. Aku pegang tangannya sekuat tenaga, tapi licin. Kami sempat hanyut beberapa meter sebelum berhasil meraih akar pohon dan naik kembali. 5 kilometer lagi, cuma 5. Gumamku, berusaha menenangkan diri meski napas sudah tersengal. Tapi di balik semak, kami mendengar suara motor. Lalu tawa. Lalu teriakan dalam bahasa Mandarin. Mereka datang. Kami lari ke arah Bukit Batu. Vira menyeret kakinya, nyaris merangkak. Aku bantu sekuat tenaga. Tapi suara motor semakin dekat. Lalu, dor! Peluru menghantam batu di dekat kaki kami. Mereka menembak, bukan untuk mengintimidasi lagi. Mereka berniat bunuh. Kami sembunyi di balik pohon, berusaha menenangkan diri. Kalau mereka lihat kita, habis, bisikku. Aku mengambil botol plastik kosong dan melemparkannya ke semak lain, membuat suara menjauh dari posisi kami. Para pemburu itu mengikuti suara itu. Kesempatan. Kami lari lagi. Tanpa arah jelas. Hanya ke bawah, ke arah sungai. Akhirnya, sekitar pukul 5:10, kami melihatnya. Dermaga kayu kecil, tersembunyi di balik pohon palem liar. Dan di sana, satu perahu kecil dengan 2 pria asing, berpakaian seperti turis, kamera menggantung di leher. Mereka melihat kami. Salah satu dari mereka berteriak, "Ojan? Vira?" Aku mengangguk, hampir roboh. Kami berlari, tersandung, jatuh, lalu bangkit lagi. Suara motor terdengar makin dekat. Para pemburu melihat kami. Teriakan mereka menggema. Tapi saat aku dan Vira melompat ke dalam perahu, dor! Satu peluru hampir mengenai kepala pria asing itu. Tapi dia membalas dengan tembakan ke udara. Senjata asli, bukan kamera. Turun ke sungai. Cepat. Mesin perahu dinyalakan. Kami melaju. Air menyembur ke belakang. Tembakan masih terdengar, tapi perlahan menghilang. Digantikan suara arus deras dan napas kami yang tersengal. Kami lolos. Untuk sekarang, perahu kami meluncur cepat menyusuri sungai yang membelah hutan Myanmar. Di sekeliling hanya pepohonan lebat, suara burung liar, dan gemuruh air yang memecah keheningan. Tapi dalam hati kami, badai belum reda. Vira duduk di ujung perahu, tubuhnya gemetar menahan dingin dan nyeri. Aku duduk di tengah, masih menggenggam pisau kecil pemberian Ko Aung, refleks yang tak bisa kuhentikan. 2 pria asing yang menjemput kami memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar. Gue Adam. Ini Rafli. Kita dari Jaringan Bantuan Kemanusiaan, Mitra AINA di Malaysia. Kami kerjasama dengan organisasi pencari korban perdagangan manusia, kata salah satu dari mereka. Tapi keanehan mulai terasa. Rafli jarang bicara, tapi matanya awas. Terlalu awas. Ia beberapa kali melirik Vira, seperti menilai sesuatu. Aku mencatat itu dalam hati. Setelah semua yang kami alami, rasa percaya bukan hal murah. Perjalanan air memakan waktu hampir 2 jam. Kami akhirnya sampai di sebuah dermaga kecil di kota perbatasan. Aku tak tahu namanya. Mereka tak izinkan kami bicara dengan siapapun. Kita harus tetap diam. Mafia bisa menyamar jadi siapa aja di daerah sini. Termasuk polisi. Jelas Adam. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung sederhana. Terlihat seperti rumah warga biasa. Tapi di dalamnya kosong dan minim perabot. Di situ ada 2 kasur tipis, makanan kemasan, dan air botol. Kalian istirahat dulu. Besok pagi, kita antar ke perbatasan Thailand. Setelah itu, urusan kalian lanjut di sana, ucap Rafli. Malam itu kami tak bisa tidur. Vira demam tinggi. Kakinya makin parah. Mungkin infeksi. Aku minta bantuan medis. Tapi Adam bilang terlalu berisiko. Kalau kita ke klinik,
dan mereka lapor ke tentara lokal, kalian bisa ditangkap atau dikirim balik ke camp. Tapi satu hal ganjil terjadi tengah malam. Aku terbangun dan melihat Rafli mengutak-atik ponselnya di dapur, membisikkan sesuatu dengan suara pelan. Ia tak sadar aku mengintip. Tapi aku sempat lihat. Chat dalam bahasa Mandarin muncul di layar. Aku bangunkan Vira diam-diam. Kita harus siap kalau ini jebakan baru. Ia mengangguk lemah. Gue juga udah curiga. Dari tadi mereka nggak tanya soal camp, nggak dokumentasin kita, dan anehnya terlalu tenang. Pagi harinya, saat kami bersiap dibawa ke perbatasan, aku mencoba mengulur waktu. Boleh ke toilet dulu? Di luar. Ada mengizinkan, tapi mengawasi. Di luar, aku lihat sebuah mobil van putih parkir, tanpa plat nomor jelas. Dua pria duduk di depan. Tak satu pun wajah mereka familiar. Vira bisikan ide. Coba hubungi Aina langsung. Tanya ciri-ciri Adam dan Rafli. Cek, bener nggak mereka dari organisasinya? Aku pura-pura pergi ke kamar mandi, bawa ponsel pinjaman, dan mengirim pesan. Aina, kami sudah sama Adam dan Rafli. Mereka bawa kami ke rumah kayu di dekat sungai. Naik van putih. Mereka bilang mau bawa ke perbatasan. Ini bener orang kamu. Jawaban Aina datang cepat, dan membuat darahku seperti membeku. Adam dan Rafli siapa? Orang kami seharusnya baru sampai hari ini. Ojen. Kabur. Itu bukan tim kami. Aku langsung balik ke dalam. Nafasku memburu. Vira, mereka bukan penyelamat. Mereka mau jual kita lagi. Tak sempat rencanakan banyak. Kami harus cepat. Aku lihat jendela belakang terbuka sedikit. Aku pegang tangan Vira. Sakit atau enggak? Kita harus lompat sekarang. Kami lempar kasur keluar jendela buat peredam. Lalu Vira turun duluan. Aku susul. Tak lama, kami dengar langkah kaki keras dari dalam. Mereka sadar. Kami lari membelah gang. Tak peduli becek atau batu. Vira terengah. Nafasnya berat. Tapi dia tetap lari. Di ujung gang, kami lihat pasar kecil. Ramai, berisik, dan banyak orang. Kami masuk ke sana, bersembunyi di antara warung-warung. Di sana, aku meminjam ponsel seorang ibu pedagang. Tolong, ini darurat. Saya perlu telepon internasional. Dengan mata kasihan, ibu itu izinkan. Aku hubungi Aina langsung. Suaranya cemas. Tunggu di situ. Tim kami sekarang udah di perbatasan Emaisot. 15 menit lagi, kami datang. Jangan kemana-mana. Kami bersembunyi di belakang warung. Adam dan Rafli terlihat mondar-mandir di pasar, mencari kami. Tapi keramaian menyelamatkan kami. 15 menit terasa seperti 5 jam. Tapi akhirnya, mobil SUV hitam berhenti di pinggir pasar. Seorang wanita keluar, Aina. Dia memeluk Vira. Lalu aku. Kalian aman sekarang. Di dalam mobil, kami tak bicara banyak, cuma menatap jendela. Dunia masih terlihat kejam, tapi setidaknya hari itu kami hidup. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur di tempat yang aman. Bukan lantai beton dingin, bukan gua di tengah hutan, bukan gubuk penuh pengintai, tapi ranjang sederhana di shelter pengungsian dekat perbatasan Thailand. Vira dirawat di ruangan sebelah oleh tim medis dari organisasi internasional. Infeksi kakinya cukup parah, tapi tidak sampai harus diamputasi. Kami berdua masih hidup, tapi kami tahu, bagian tubuh yang paling rusak bukan kaki, tapi jiwa. Selama beberapa hari, kami diinterogasi oleh pihak imigrasi Thailand, polisi internasional, dan perwakilan Ngo. Semua ingin tahu bagaimana kami bisa lolos, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana jaringan mafia itu bekerja. Aku ceritakan semua. Tentang PT Abadi, tentang camp di tengah hutan, tentang Ko Aung, tentang penyiksaan dan paksaan, tentang pembunuhan. Semua tumpah. Vira sesekali menyela, melengkapi bagian yang aku lupa. Di wajah petugas, aku lihat dua ekspresi, tak percaya dan kemarahan. Ini lebih besar dari yang kami kira.
kata salah satu penyidik asal Jerman. Ratusan, bahkan ribuan korban. Sistematis, terorganisir lintas negara. Tapi meskipun laporan kami penting, kami tahu tidak semua akan langsung berubah. Dunia terlalu kompleks, hukum terlalu lambat, dan uang terlalu kuat. Kadang, kebenaran harus menunggu giliran. 2 minggu kemudian, aku dan Vira dipulangkan ke Indonesia melalui bantuan diplomatik. Media mulai meliput kasus kami, tapi tidak terlalu besar. Dunia cepat bosan dengan cerita korban. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, orang tuaku sudah menunggu. Mereka menua 10 tahun sejak terakhir aku lihat. Aku peluk ibu erat-erat. Tangisnya tak berhenti. "Oh Jen, nak, kamu pulang beneran?" Ayah cuma menepuk bahuku. Matanya basah tapi tak menangis. Seperti semua emosi telah habis dihabiskan waktu aku tak pulang-pulang. Vira pulang ke Bekasi, diantar oleh relawan. Kami sempat saling peluk dan berjanji, kalau hidup sudah lebih tenang, kami akan bertemu lagi, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. 6 bulan kemudian, aku mulai menata hidup. Tapi malam-malamku masih sering penuh mimpi buruk. Teriakan tahanan, suara cambuk, wajah teman-teman yang mati tak sempat kubawa pulang. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin, nafas terengah-engah, dan rasa bersalah yang menusuk. Aku coba kerja serabutan, tapi luka di dalam sulit disembuhkan. Aku gabung dengan komunitas mantan korban TKI penipuan. Di sana aku tahu, aku bukan satu-satunya. Ratusan, ribuan orang punya cerita yang sama. Beberapa lebih parah. Aku dan Vira tetap berkomunikasi. Ia kini aktif jadi narasumber di acara kampanye anti perdagangan manusia. Kakinya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya menyala. Kalau kita diam, mereka menang. Kalau kita bicara, mungkin bisa selamatkan 1-2 orang. Katanya padaku lewat video call. Aku mulai menulis. Bukan karena ingin jadi terkenal, tapi karena satu kalimat dari Ko Aung yang terus terngiang. Kalau kamu berhasil lolos, jangan cuma selamat, jadi suara buat yang gak bisa pulang. Hari ini, aku duduk di depan laptop, menyelesaikan tulisan terakhir dari kisah ini. Bukan hanya kisah pelarian, tapi kisah tentang pengkhianatan, penderitaan, persahabatan, dan keberanian. Aku tak tahu apakah semua mafia itu akan ditangkap. Aku tak tahu apakah PT Abadi akan benar-benar dibubarkan atau sekadar ganti nama. Aku tak tahu apakah dunia akan berubah. Tapi yang aku tahu, aku masih hidup. Vira juga. Dan kami tidak akan diam. Karena selama orang-orang masih percaya pada brosur-brosur palsu, selama janji gaji dolar masih jadi impian rakyat miskin, selama ada anak muda yang rela pergi jauh demi perut keluarga, perdagangan manusia akan tetap hidup. Tapi selama masih ada orang seperti Ko Aung, Aina, Vira, dan para penyintas yang memilih untuk bicara, perlawanan juga akan tetap hidup.